Sampean tuh suka enggak sama anak kecil? Nek dibilang saat ini ya Mas. Sorry. Enggak. Piye to i? Karena sorry. Bukan maksudnya bukan enggak suka yang gimana-gimana ya enggak, tapi belum. Bukan belum, tapi masih piye aku jelaskene. Nah, piye to ki? Wedi aku rada ambigu ya. Maksudnya gini. Kan versimu, Mas. Iya, Bebas maksudnya kok, gini. bebas kok. Aku enggak suka anak itu bukan benci enggak. Ojo enggak suka deh, Mbok, ya belum deh. Wong pun dia murid kok. Piye to ki? Aku kok bingung ya. Menarik iki. Lho, piye to, Mas? Menarik ngene lho, Mas. Aku bus kok ngendi ki? Aku ki tidak bisa yang apa yo? Sok ramah karo bocah ngono ra iso. Oh, konteksnya di situ. Aku orang yang cuek. Maksudnya aku ora iso sing enek bocah terus lucu terus tak gendrong ngono ora iso gitu. Tapi aku ora njuk gek ono bocah gek wegah nyedak ngono enggak yang gitu, tapi aku lebih ke yang tapi piye yo? Ya kuwi mau nek ditanya kamu suka anak kecil atau itu enggak. Karena aku sama muridku pun aku misal punya murid ning TK ki. Sak TK ngono akeh kan muridnya gitu. Aku ngiringi gitu. Ya aku akan berusaha ramah dengan mereka, tapi enggak yang untuk yang selebihnya. Iya, cukup gitu. itu. Cukup itu. Untuk nek misalnya mereka Mas Ivan, Kak Ivan dan aku ya halo. Udah. Enggak kayak guru-guru lain mungkin yang bisa se-effort itu ya. Energinya bisa sepenuhnya untuk anak kecil betul, yang misalnya sopo jenenge terus gini. Kamu lagi apa? Itu aku nggak bisa. Untuk basa-basi seperti itu aku nggak bisa. Enggak apa belum sih, Mas? Sampai saat ini aku mungkin bisa bilang enggak sih, Mas. Tapi nggak tahu ya nek misalnya aku di anak. Nah, makanya kan aku nggak tahu. Iya sih. Itu iya juga sih. Makanya kayak mungkin jenengan sudah punya anak, mungkin beda sih. Mungkin. Karena ya lucu gitu. Karena aku nek misalnya sama hal-hal lain, aku bisa, Mas. Contoh, kewan. Wadidaw. Aku nek sama anjing, aku bisa kayak gitu. Malah iso. Misalnya, ekspresimu ndak sepenuhnya. Bisa se-ekspresif itu. Misalnya aku karo kirekku ngono, aku iso, lucu tak gendong-gendong, tak ambungi ngono. Aku bisa kayak gitu. Sik Mas. Karena kirekku emang dari kecil atau emang dari kecil. Aku dari kecil wis anuku sama anjing gitu. Terus misalnya sama anak anjing gitu ya, anak kirek ngono aku iso wis lucu banget. Ya wis memperlakukan bayi pada umumnya kayak gitu. Iso tak gendong-gendong ini. Aku iso kayak gitu. Duh, piye iki aku. Jangankan sama makhluk hidup. Karo benda mati aku iso, Mas. Contoh karo alat. Alat. Misal aku pengen banget duwe alat musik iki dan sudah mencapai target itu. Wah, aku iso sesayang kuwi, Mas. Iso tak lus-lus, tak lapi, tak jak foto. Bener, bar kuwi didol. Bar kuwi cair. Bisa kayak gitu. Kenapa kamu tidak menerapkan itu ke bayi, ke bocah? Nah, mungkin adalah rasa cintanya yang beda. Aku berpikirnya jadi ke situ ki. Spontan ki, muncul ki aku. Jadi makanya nek ditanya mungkin bisa saja belum. Nanti nek sama anak enggak tahu. Makanya rasa cintanya yang berbeda itu dari konteks mana, Mas? Saiki Mas, maaf ya. Ya. Ini secara komunikasi aja lah. Ekspresinya tuh bakalan lebih effort nek kowe ki guder bocah, Mas. Menurutku lho. Ya walaupun anjingmu ki wis nurut kuwi, aku yakin tetep padha. Tapi kowe ki padha-padha ngrawati bakalan feedbacknya tuh lebih ke bocah tetep ono kok. Aku yakin kuwi sih. Aku enggak tahu makanya. Waduh, piye iki? Makanya kan gini, kayak ya gue mau contoh lah. Aku lebih gampang koyoke iki aku tidak mengeluarkan tenaga ketika aku ngelus-ngelus keyboardku misalnya. Pianoku ngono. Wah, alatku iki wis pokoke tak sayang banget ngono kan. Gini Mas. Itu rasa kepemilikanku, hatiku wis ning kono pokoke. Tapi nek karo bocah, terutama karo murid misale, dedek lho sapa-sapa kucuk.
Lek. Loh, ojo ngono, Mas. Loh, ojo ngono. Yang terjadi, Mas. Ora masalah. Ora masalah terjadi orane udu. Aku kurang statementmu sing ke udu sapa-sapa ku lho. Tugas Ede iki ya berbuat kaya pada umumnya ya kowe iki duwe peri keanjingan malah. Lah ya kuwi to sing aneh kan kuwi to. Karena aku ya enggak tahu. Maksudnya enggak taunya itu bukan terus aku itu membenci, itu enggak. Berarti cuman aku tidak bisa basa-basi. Jawabannya ngene wis. Berarti luwih gampangnya lah. Ketika aku mengekspresikan taruhlah rasa cintaku, rasa sayangku, perhatianku itu sama anjing, sama alat, itu tuh aku tidak basa-basi. Aku tidak berpura-pura, Mas. Tulus, bener. Tapi nek karo bocah, terutama yang itu mungkin bukan keluarga tuh langsung. Aku tuh cuman sekedar basa-basi. Ora iso bener. Taruhlah ngene misale muridku we. Misale dhek Mas Ivan, apa kabar? Mosok yo aku arek apa sih kowe iki? Kan enggak mungkin. Aku pasti basa-basi, "Halo. Kabar baik, gimana kamu ini?" Enggak, itu aku basa-basi. Aku berpura-pura. Mudeng. Lho kan kowe mau menjawab to kowe. Lah iya. Tapi kan aku enggak bisa yang jawabin. Aku yo duwe rasa. Maksudnya aku punya rasa tidak enak ketika bocah wis ekspresine kaya ngono terus aku, "Hai. Baik." Ora iso loro ati no bocahe. Gitu loh. Aku pun menjaga perasaannya dia. Gitu loh. Nah itu. Gini, jadi contohnya gini. Aedu iki nek kenal karo wong iki luwih kepenak kenalan sepantaran ketimbang karo wong tuwa. Kan ngono ya. Lemu pos ngono ya. Heeh. Bahasa basine kan beda, Mas. Ya segala effortnya. Iya, ngono kuwi. Oke. Misalnya dia ya taruhlah jangan laki-laki, jangan ke anak-anak, ya itu tadi taruhlah aku yang harus berkenalan dengan orang baru dengan yang lebih tua misalnya. Bahasa basiku akan lebih sulit dan wis canggung dhisik. Heeh. Sorry. Misalnya wong tua iki Bos. Kalau dari anak canggung ndak? Bukan kecanggung, tapi lebih ke aku sulit untuk beradaptasinya. Nek karo bocah iki aku kudu berekspresi piye to? Bener. Nek aku nanggepine ngene iki kan ora mungkin dhek nangkep ngono lho. Bener. Ya taruhlah ngono kuwi mau, misale Mas Dika ki ngeruy aku ning dalan. Weh Pan, ngono terus aku gur mudeng kan wisen. Ula tak pecok we. Ngono. Tapi nek misale bocah, halo Mas Ivan, terus aku gur apa yang terjadi sama bocah itu kan ngono. Lah dan enggak gitu juga kan gitu. Begitu sebaliknya Mas. Ketika jenengan say hello ning bocah sing ijik mungkin 1 tahunan atau 2 tahunan ya. Halo ini. Mungkin dia bakalan ngono tak ya padha Mas. Itu. Ya padha sih. Tapi bedane ngene Mas. Ketika bocah wis aku lega Mas pisan. Ya kuwi bedane ning kono ya. Bedane itu. Aku tidak merasakan itu, Mas. Iya. Ketika dhek ora sah aku yang memulai. Loh dia loh yang memulai. Aku tuh malah berharap dia tidak memulai sama sekali. Nek kowe mau kan Mas Dika yang memulai. Say hello, dia nanggepi wis seneng banget. Lah iki lho dia tidak nanggepi aku kuwi seneng. Wes, angel to. Iki kepiye iki ya. Ning satu contoh gini, Mas. Aku itu guru privat. Aku cara mengajarku itu tidak ketika taruhlah aku ngajar podo-podo sak jam. Aku ngajari bocah SMA karo ngajari bocah SD. Kuwi aku ngajari SMA 2 jam. Aku luwih nyaman daripada ngajari bocah SD setengah jam. Karena energiku terkuras habis. Aku ngajari wong SD, itu aku harus ayo ini tuh kayak gini. Coba ayo dicoba gini. Tapi aku ngajari cah SMA aku, "Ki, coba main iki." "Alah Mas ra iso." "Coba sik." "Gah aku nek kowe ra iso." Selesai. Aku enggak capek. Itu gaya mengajarku kayak gitu. Tapi ketika gaya mengajarku harus ayo ini coba ya, ini gini pelan-pelan ayo dicoba. Kuwi iki adikku dhewe nek konteks yang merasakan capek aku harus menyimpan dan memendam rasa itu. Aku harus berpura-pura untuk seramah itu. Maksud sih, aku maksud. Paham kan? Jadi kayak
Karena sampai tuh punya riwayat di mengajar sebenarnya. Iya, bisa jadi gitu. Heeh. Yang ngono kuwi. Wis tak pastikan kok. Karena effort sampean tuh di pas mengajar dan notabene rata-rata akeh sing anak-anak, anak di bawah umur ya. Jadi koyo wis akeh tenaga dan ketika aku menganggapin jenengan nek wong jaba kuwi masih sama mengeluarkan tenaga. Iya. Oh, alah. Sedangkan aku nek misal arep tak samaratakan, sebenarnya kan bisa aja yo. Nah, aku wong-wonge lele luweh gitu. Mbuh cilik mbuh gede pokoknya cara mengajarku galak misalnya kan gitu judes bisa aja. Tapi aku masih punya perasaan sing iso tak pilah-pilah kuwi mau. Ketika aku ngadepi bocah ya aku berusaha untuk seramah itu memang. Makanya aku capek gitu karena aku berpura-pura itu tadi. Gitu. Tapi kan aku punya perasaan nggak mungkin ki nek misale bocah terus aku cara ngajari iki ora tak sakjane bocah SD mosok tak ngenokke lho. Atau taruhlah dia kelas 1 atau kelas 2 SD lah sing misale dia dikerasi sedikit nangis misale. Lah nek dhek nangis aku luwih repot, Mas. Ra iso sing ngeneng-ngenengi aku. Nek kan kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, aku akan nek konteksnya mengajar yo. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap ramah. Loh, pertanyaanku adalah gimana kamu caranya mendamaikan diri kamu sendiri? Yo mau nggak mau, bukan berdamai nek itu, tapi sebuah tuntutan. Kembali lagi itu tuntutan pekerjaan yang kita bahas di episode sebelumnya, yaitu tuntutan. Itu banyak Mas, wis tak lakukan, sudah tak alami sepanjang ini aku mengajar, itu ngono. Taruhlah misalnya dek iki memang wong bandel tenan, ya bukan bandel ya anak-anak lah ya gitu. Ya emang khusus lah. Memang khusus gitu kan, harus sabar, sesabar itu. Misalnya dek wegah-wegah tenan atau mut-mutan biasanya kan nek bocah gitu. Betul. Ya aku akan berusaha untuk ya udah ayo break dulu istirahat dulu. Yo dolanan sik opo. Aku akan berusaha kayak gitu, tetepen. Terus kok nek mood dia sudah mulai membaik kita akan berusaha yang kayak gitu. Dan kadang misalnya ada satu momen yang aku misalnya ngasih apalah reward misalnya tak jajake atau aku ngenai coklat, ngenai permen, aku pun bisa seromantis itu Mas. Iso ngono kuwi. Neng murid-muridku aku misalnya, halo ini aku hari ini bawa coklat nih. Siapa yang mau coklat? Kalian kalau bisa ini tak kasih coklat, tak kasih permen. Nanti habis ini tak jajak kayak gini. Bisa. Dan sudah diterapkan juga ya. Dan sudah aku terapkan. Tapi ya kembali lagi. Setelah aku 1 jam melakukan itu, engko aku mulai, wah kesel ya. Kayak setengah nyawaku hilang. Oh iya. Tapi kebalikannya, ketika aku ngajari wong kuliahan misalnya, aku mengalami sudah, aku ngajar wong kuliahan, mahasiswa ngono, tak ajari. Aku mengajar dengan gayaku, dengan gayaku sing ngono terus brek. Mungkin bisa dia yang merasakan capek mungkin malah sing karo aku, tapi aku enjoy. Kudu ngimbangin jenengan karena dia harus mengimbangi aku, tapi aku biasa-biasa aja. Ya itu cara aku ngono. Aku akan lebih enak itu. Iya. Dan aku bisa jujur kan sama mereka. Nek sing istilahnya seumuran kan gitu. Ini aku kayak gini, cara mengajarku kayak gini. Kalian bisa, nek kalian memang nggak suka, yo kalian ngomong aja nggak masalah gitu. Tapi aku akan selalu bilang di luar kita tidak sebagai guru dan murid misalnya. Aku akan mengimbanginya kayak gitu. Misalnya, nek dia ning jaba, tidak di dalam kelas, tidak dalam pembelajaran, yo wis, kowe arep ngopi bareng karo aku, ya ayo arep wedangan bareng karo aku ngobrol dan lain sebagainya, aku sesantai itu. Gitu. Tapi nek dalam pembelajaran tetap SOP-ku. Kan kayak gitu. Tapi nek kalau bocah kan enggak bisa kayak gitu. Ning jaba karo ning jero padha wae. Tetep di padha segane. Nah, kan. Tapi nek sing mahasiswa mungkin kalau mahasiswa bisa dikomunikasikan seperti itu. Jadi banyak orang yang muridku yang kayak menilai aku nek sing mengenali setengah-setengah mungkin wah Mas Ivan ini nek wajar galak gini. Tapi ada beberapa orang yang ternyata Mas Ivan nganu asik yo, seru yo, gini. Oke galak kok. Kayak gitu Mas. Jadi ya apa ya? Ya kuwi malah aku sebenarnya aku adalah orang yang tidak suka basa-basi lah intinya ngono.
Jadi nggak bisa untuk aku sok baik, sok galak, sok ramah. Ngono nggak bisa. Ora iso sing sok-sokan enake sing real. Nah, nek pas aku pengen galak ya aku galak, nek pas aku arek ramah ya aku iso ramah. Ketika aku pengen bukan pengen yo, tapi maksudnya kondisi memaksa aku harus galak, ya aku bisa segalak itu. Karo si murid. Karo si murid. Nek karo aku. Jadi aku luwe. Wis kejawab dong ekspresiku. Luwe kepekemu. Woi, sangat. Tapi ada Ya gitu, murid Mas. sama itu sekarang ada berapa Mas? Sorry Mas. Yang anak-anak yang masih di bawah umur. Oke, Mas. Oh. Dan itu jadwalnya sudah ada sendiri-sendiri. Ada. Setiap hari apa atau Sing privat itu tak taruh di satu atau 2 hari dalam seminggu. dalam seminggu? Berarti seminggu itu sudah ada 2 hari. Satu hari itu bisa 3-4 orang. Oh. Gitu. Memang tak batasi sih kalau privat. Nek sing umum kayak Kalau apa? yang umum itu aku megang di kayak sekolahan, yang di kampus itu juga ada. Dan itu maksudnya yang kelas besar, bukan yang privat. Ya aku TK ono sing tak cekel, SMP, SMK ono sing tak cekel, mahasiswa ono sing tak cekel ya gitu. Makanya aku bisa bercerita semua fase itu aku sudah mengalami. Aku ngadepi bocah TK yo tak adepi. Ngadepi bocah mahasiswa yo tak adepi. Dan itu kan caranya berbeda-beda. Itu loh. Makanya aku bisa berkamuflase. Bener. Tapi kan caranya dia itu ke lebih ingin tahu si pianis itu toh maksudnya. Atau lebih ke yang lain konteksnya. Kalau yang kelas besar di sekolahan ini lebih ke musik secara umum sih, Mas. Secara global ya menurut gue. Oh. Yo nyanyi, yo alat musik, yo ben-benan kayak gitu. Nek yang privat memang piano. Iya, tetap piano ya. Kayak gitu. Dan jenengan tuh di lokalan sana, di Pojok sana atau di Wonosari? Enggak, di Wonosari di sini ada. Oh, yang privat rata-rata di Nek privat aku fokus yang di sana. di Di Wonosari. Wonosari. Oh, Wonosari. Wonosari Ponjong. Tuh, daerah Gunung Kidul lah. Ngono. Nek soalnya nek di sini itu wis kakean guru. Yo, Kakean guru privat dan hargane ngenes, Mas. oh apa? Ora Aku mahasiswa. bisa bilang di sini tuh Ngenes malah sih luwih ke arah. ngenes ki luwih ke arah ora, Hah? malah sak ngisorku. Oh, standarnya. Malah beda. Untuk yang privat ya. Heeh. Itu bukan yang instansi, maksudnya yang bener-bener perorangan kayak aku. Gitu. Jadi nek privat itu bisa wis pokoke ngeri lah gitu persaingane. Nek ning Gunung Kidul malah iso tak tiap. malah iso rada tak up. Oh. Gitu. Karena memang masih sedikit toh. Oh, iya benar. Kanune persaingane gitu. Ya sih Jogja mungkin milih ya. Nah, Bener ngono juga kuwi. sih. Kalau yang di sini ya itu banyak pilihan sih. Wah ning kono sak jam regane semene, ngene gitu sih. Ngono nek yang instansi gitu ya kayak itu di TK, di SMP, SMA, sederajat. sampai Lokalan sana ya? kuliah Maksudnya, di sini. Oh, sap mantap. Gitu. Jadi emang karena sampean punya riwayat itu ya, jadi kayak Ya mungkin itu effortnya juga yang kurang sih. mempengaruhi untuk aku berpikir ulang. Maksudnya sampai saat ini aku masih ya senggosek lah nek rabi atau apalagi punya anak gitu kan ya. Kalau kita kembali lagi ngomongkan masalah itu tadi ya, itu mungkin Mas bisa menjadi salah satu faktor sih itu. Dimana itu menjadi pertimbanganku. Aku wis terlalu kesel saiki amben dinaku ngadepi bocah. Yo saka TK, saka SD, SMP tekani kuliah tak adepi kabeh. Mas, aku punya pertanyaan gini, Mas. Maaf ya, maaf. Ini bukan ojo kegoro salah. Maaf. Ini soal pengembangan ya, Mas. Oke. Jadi kayak contoh. Jadi kayak misal nih. Maaf, adik kan terbiasa ngajar. Terbiasa dilihat dan didengar, terbiasa dipelajari. Iya. Secara nggak langsung kan kayak gitu. Dan lehku takok jenengan tuh secara pengembangan tuh dengan cara seperti apa? Pengembangan apa maksudnya? Apapun, contohnya gue musik. Nah, lah kan otomatis maaf ya. Walaupun sampean ning kono wis dadi guru, kan ora mungkin toh jenengan ora belajar pengembangan. Oh iya. Iya toh. Nah, referensi pengembangan itu dari siapa atau semuanya? enggak contoh kecil aja.
Dari manapun Mas. Dari murid-muridku pun aku pun belajar. Oh iya. Nek taruhlah kayak gini. Sing pepatah bilang kalau kita membagikan ilmu itu bukan ilmu kita berkurang kan, tapi justru kita tambah ilmu. Kadang di lapangan itu di mana aku mengajar itu justru ilmu baru aku dapatkan di situ. Itu salah satu contoh, Itu aku berkembang dari mengajar. Hal-hal spontanitas itu yang banyak sekali membuat aku berkembang. Misalnya aku mengajar di satu titik, di satu pelajaran misalnya musik, taruhlah aku ngajar satu orang nih, aku ngajar dengan materiku, aku memberikan materi kepada dia dong, gitu. Tapi ternyata si bocah iki entah dia ada pertanyaan atau dia ada apa masukan gitu, nah itu ternyata ada ilmu baru buat aku. Jebul pertanyaannya dia iki urung tahu tak ngerteni iki gitu loh. Nah otomatis kan aku belajar dari situ. Nah kalau misalnya sampean belum bisa menjawab itu, sampean kayak keterangannya bi? Yo bisa saja aku engko tak dadek PR. Oke nek aku urung bisa jawab misalnya ya besok coba ya aku cari dulu maksudnya ilmunya kayak apa. Dan teman-teman itu sudah bisa memaklumi juga ya. Iya gitu. Emang dan itu tidak dipungkiri maksudnya mau sehebat apapun kita walaupun ya mau kita sudah menjadi guru pasti banyak hal yang belum kita ketahui. Itu pasti. Gitu. Yo no ways ya, ada beberapa tetap no way lah. Gitu. Dan banyak juga hal yang mungkin tidak terpikirkan ketika mengajar itu oh iya jebul. Oh iya gitu. Sebenarnya bukan karena kita nggak tahu, tapi itu mungkin kita anggap itu receh atau itu tidak penting sebenarnya, tapi ternyata kalau kita sampaikan oh iya ono bener ya gitu. Pertanyaannya si murid itu bisa oh ternyata ini sebenarnya penting buat dia gitu. Buat kita sebagai yang lebih tinggi katakanlah gitu mungkin itu nggak penting gitu tapi ternyata buat murid kita ini penting loh untuk disampaikan kayak gitu juga banyak dan kadang mungkin menurut jenengan iki wis receh nganti lali iki itu banyak juga yang kayak gitu soalnya skalanya luas ya nah gitu karena belum tahu soal itu ya Mas yo makanya nek mengajar, aku seneng Mas. Seneng ya? Seneng. Ngadepi siapapun aku suka. Aku ngomong itu suka. Mengajar apalagi aku suka. Tapi nek ditanya, kamu suka anak kecil atau tidak? Jawabannya tidak. Atau belum. Mbah nek karo anakku besok. Kan mosok aku karo anakku terus aku ora wegah-wegahan ngono kan gak bisa, ora lucu kan gitu. Ngono to. Iki mau soaling bocah ya Mas ya. Soaling bocah. Kayak wis rampung ki. Wis rampung ki. Si bocahe. Wis rampung. Ayo nganti ki. Ayo. Kopine ya wis entek. Kopine wis entek. Kaya ya wis jam juga. Oke, atau kita sudah mengakhiri? Boleh. Oke, Mas Dika. Panjang sekali obrolan kita hari ini. Mantap kita sudah sekali. ngomongkan tentang anak, pernikahan, proses ya mencari lagi-lagi kehidupan jati diri itu tadi. Proses mau sekali lagi proses setiap orang itu beda-beda. Ya, teman-teman ya. Dan kita tidak menghakimi atau kita tidak mengejat siapapun di sini yaitu pilihan kita semua masing-masing. Dan kita garis bawah ya teman-teman. Ini soal apa tadi Mas? Bahasa Inggrisnya Mas? Child free. Soal itu kita hanya sekedar apa ya Mas? Ya opini lah ya, sekedar opini kita aja. Kok. Kita tidak menyalahkan siapapun. Betul. Kalian yang mau child free ya monggo. Silakan. Gitu, silakan. Kalian punya argumen sendiri, punya apa ya istilahnya statement sendiri. Kenapa kok aku pengen child free gitu? Bahkan sampai nek kowe iki ora pengen seks yo enggak apa-apa. Silakan. Ya silakan itu kan pilihan sampean sendiri ya. Pilihan kalian semua. Gitu. Betul. Di sini kita hanya sharing-sharing. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih Mas Ivan. Mantap sekali. Mantap. Panjang dan kita sampai jumpa lagi di konten Tepos selanjutnya bersama saya Ivan dan Mas Dika Kuntoro. Mantap. Sampai jumpa di Tepos selanjutnya. Thank you. Thank you teman-teman. Bye-bye. Thank you Mas. Thank you. Mantap. Carol Coffee terima kasih. Thank you Carol. Oke.